Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi sejarah. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandningsih dari kelas 11 PMA. Materi yang akan saya bahas adalah 1. Makna Sumpah Pemuda. 2. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. 3. Struktur organisasi. 4. Rapat dan ikrar Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda dan makna di dalamnya. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan berbahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui Kerapatan Besar Pemuda atau Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, menurut Abdul Rahman et al. 2008. Namun, Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda I sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori PPPI Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut. Struktur organisasi: Ketua Sugondo Joyopuspito, Wakil Ketua RM Joko Marsyaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Sarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Cai, Pembantu 2 R. Kajasongkana, Pembantu 3 RJL Senduk, Pembantu 4 Johannes Laimena, Pembantu 5 Muhammad Rojani Soid. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat Sumpah Pemuda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolieke Jongenlingenbon KJB Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia Hi Klube Hau Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya gerakan kepanduan bagi persatuan bangsa. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Ikrar Sumpah Pemuda.
Adapun ikrar Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.